Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita yang sedang bersedih dengan bencana di Sumatera, mudah-mudahan bisa terhibur dengan berita ini. Dikabarkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sengaja terbang ke hutan pedalaman Kalimantan untuk bertemu dengan seorang aktivis asing pegiat lingkungan yang selama sejak awal reformasi berusaha menyelamatkan hutan di daerah itu. Ini jadi penting karena selama ini tidak lazim kita mendengar ada pejabat pemerintah yang bersedia mendengar masukan langsung dari pegiat masyarakat sipil mengenai persoalan yang terkait dengan kebijakannya. Anda mungkin masih ingat wawancara mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dengan Harrison Ford. Dalam rekaman wawancara itu, Ford nampak marah dengan pengabaian Zulkifli Hasan terhadap kerusakan hutan yang sudah berlangsung di negara kita. Karena itulah apa yang dilakukan Raja Juli ini bisa disebut luar biasa. Kabar tentang kedatangan Raja Juli ke Kalimantan ini disampaikan oleh Shani Kalawait, aktivis lingkungan dan pendiri Yayasan Kalawait. Testimoni ini ditayangkan di kanal YouTube Kalawait Indonesia pada 7 Desember yang lalu. Judulnya mengharukan. Pertama kali saran dan masukan dari Kalawait mau didengar seorang Menteri Kehutanan. Testimoni itu sudah ditonton lebih dari 99.000 kali. Shani adalah tokoh yang lazim disebut sebagai pahlawan hutan Kalimantan. Ia mengaku sudah berjuang dalam soal konservasi lingkungan di Indonesia, terutama Kalimantan, selama 27 tahun melalui Yayasan Kalawait. Testimoni Shani ini penting mengingat belakangan Raja Juli dihantam kanan kiri dan didesak mundur sebagai Menteri Kehutanan. Dia dianggap tidak kompeten dan tidak melakukan sesuatu untuk menghambat deforestasi hutan di Indonesia. Yayasan Kalawait selama ini diabaikan Kementerian Kehutanan periode-periode sebelumnya. Menurut Shani, selama 9 tahun terakhir di periode sebelumnya, Yayasan Kalawait ditekan dan diancam perizinan tidak diperpanjang. Bahkan, Yayasan Kalawait dibatasi dan dilarang memposting hal-hal yang tidak disukai oleh Kementerian Kehutanan tentang konservasi di media sosial. Dialog antara Kalawait dan NGO lain dengan Kementerian Kehutanan pada saat itu hampir terputus. Tidak jalan sama sekali sebenarnya, katanya. Baru 1 tahun terakhir ada perubahan besar. Komunikasi dengan Kementerian Kehutanan dan mitranya, yaitu LSM-LSM yang peduli soal isu konservasi, termasuk Kalawait, baru berjalan. Dalam 1 tahun terakhir, Kalawait dan LSM-LSM lainnya bisa menyampaikan masukan, saran, minimal diskusi dengan Kementerian Kehutanan. Shani kemudian bercerita bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni datang ke Barito Utara, Kalimantan Tengah. Momen itu dimanfaatkan Shani untuk mengabarkan situasi alam di sana dan strategi untuk melindungi kawasan konservasi. Shani mendapati kesan Menteri Raja Juli sangat antusias mendengar masukan dan paparannya itu. Shani juga mengajak Menteri Raja Juli melihat dari atas lubang batu bara yang tidak direklamasi dan sawit yang tumbuh di kawasan hutan dengan pesawat ringan. Pertama kali terjadi selama saya di Indonesia, kata Shani. Baru kali ini secara buka-bukaan antar 4 mata bicara jujur situasi di lapangan dengan seorang Menteri Kehutanan untuk membahas langkah ke depan lanjutnya. Ini membuatnya semakin optimistik dengan upaya konservasi lingkungan. Menurut Shani, alam Indonesia harus terus dilestarikan. Karena itu Yayasan Kalawait akan siap membantu jika dibutuhkan. Shani mengingatkan, investasi dalam usaha konservasi alam adalah investasi untuk masa depan kita sendiri, yaitu masa depan yang aman, nyaman, dan terhindar dari risiko bencana alam. Sebaliknya, kalau kita berinvestasi dalam kerusakan alam atau melalui kegiatan yang merusak alam, maka itu berdampak pada kita sendiri. Menurut Shani, kerusakan alam di Indonesia sudah terjadi selama beberapa dekade. Dan tidak mungkin kerusakan alam itu bisa diselesaikan hanya dalam 6 bulan atau 1 tahun. Kita juga harus berinvestasi dalam waktu, menjaga alam hutan untuk generasi mendatang, katanya. Shani lahir di Prancis Selatan pada 2 Juli 1979. Ketertarikannya pada primata membuatnya memutuskan datang ke Indonesia pada 1998 saat ia baru berusia 18 tahun. Saya ingin menyelamatkan owa, primata yang memiliki tangan yang panjang dan di pagi hari selalu berbunyi di hutan, katanya saat tampil dalam wawancara di Kick Andy Show. Keputusan itu menjadi titik awal pengabdiannya membangun konservasi owa dan satwa liar lainnya di Kalimantan. Dari perjalanan itu pula ia akhirnya tinggal menetap dan membangun kehidupannya di Indonesia.
Setelah 4 tahun tinggal di Kalimantan, Shani menikah dengan perempuan Dayak bernama Nur Pradawati pada 17 Maret 2002. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 anak, Andrew Ananda Brule dan Enzo. Ia mendirikan Yayasan Kalawit untuk fokus menyelamatkan satwa liar, khususnya owa, dan menjaga habitat hutan di Kalimantan. Testimoni Shani soal perubahan sikap Kementerian Kehutanan dalam 1 tahun terakhir ini penting sekali. Belakangan ini kita tahu Menteri Kehutanan Raja Juli didesak mundur sebagai pertanggungjawaban atas banjir yang melanda Sumatera. Ini misalnya disampaikan 2 anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera saat rapat kerja pemerintah dengan Komisi 4 DPR RI pada 4 Desember yang lalu. Raja Juli yang baru menjabat 1 tahun, kini tiba-tiba saja harus bertanggung jawab atas perusakan lingkungan yang terjadi selama bertahun-tahun sebelumnya. Proses deforestasi atau menghilangnya jutaan hektar hutan sudah berlangsung sejak 2001 sampai 2024. Proses itu sudah berlangsung selama hampir 1/4 abad. Salah satu akibatnya adalah bencana alam yang sekarang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sudah hampir 1.000 orang tewas, ratusan hilang, dan lebih dari 1 juta mengungsi. Bila kedua anggota DPR itu secara terbuka meminta Menteri Kehutanan mengundurkan diri karena tak mampu menangani penggundulan hutan, itu sama sekali tidak masuk akal. Apalagi Raja Juli justru sedang berusaha melakukan banyak hal untuk mengatasi kehancuran lebih lanjut. Raja Juli menunjukkan bahwa selama 1 tahun dia menjabat sebagai menteri, telah terjadi penurunan penggundulan hutan secara signifikan. Pada tahun 2025 sampai September saja, deforestasi menurun 23,01% dibandingkan tahun lalu, atau penurunan hampir 50.000 hektar secara nasional. Jadi terlihat sekali bagaimana upaya untuk melindungi hutan dari penggundulan masif dilakukan secara nyata di era Raja Juli menjadi menteri sekarang. Hanya dalam 1 tahun ada banyak hal yang sudah dilakukan Kementerian Kehutanan. Salah satu hal lain yang terpenting, kementerian melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Dalam kaitan itu, kementerian dengan tegas mencabut izin perusahaan nakal. Di awal tahun, kementerian telah mencabut 18 izin pemanfaatan hutan seluas 526.000 hektar yang dinilai bermasalah. Raja Juli juga menyatakan akan mencabut izin tambahan sekitar 750.000 hektar serta melakukan moratorium penerbitan izin baru untuk hutan alam dan hutan tanaman. Bahkan setelah banjir bandang yang terjadi sebulan terakhir, kementerian telah mengidentifikasi sekitar 12 perusahaan lain yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di area terdampak. Ini adalah upaya penting mengingat selama ini yang sering disebut sebagai faktor penting yang sulit diatasi adalah kehadiran perusahaan-perusahaan tambak yang menghabisi hutan di Sumatera dengan backing kekuatan-kekuatan yang tak bisa ditembus pemerintah dan aparat penegak hukum. Bila Raja Juli dengan tegas menghadapi para penjara kekayaan bangsa ini, saya yakin ini akan mengembalikan kekayaan kita yang luar biasa. Testimoni Shani ini menjadi narasi tandingan di tengah arus narasi negatif yang dibangun untuk menyudutkan Raja Juli. Mudah-mudahan testimoni serupa menyusul kemudian sehingga kebenaran pada akhirnya menemukan jalan. Yuk kita gunakan akal sehat, karena hanya dengan menggunakan akal sehat Indonesia akan selamat.